Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Malam Lailatul Qadar merupakan malam spesial di bulan Ramadan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim di dunia. Tidak ada yang tahu kapan datangnya malam tersebut, tetapi dari beberapa hadis memberikan tanda bahwa malam tersebut akan hadir di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di hari-hari menjelang berakhirnya bulan suci ini, kita akan diberkahi oleh malam yang begitu spesial di mata Allah dan umat Islam. Malam Lailatul Qadar disebut lebih baik daripada malam 1000 bulan. Bahkan pahala yang kita dapatkan jika melakukan ibadah atau amalan baik di malam tersebut, pahala akan setara dengan pahala 80 tahun. Oleh karena itu, umat muslim berlomba-lomba dalam meningkatkan ketakwaan dan keimanan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Lalu apa manfaat bagi umat muslim jika melakukan amalan baik atau ibadah di malam tersebut? Dan apa sajakah amalan yang dianjurkan bila kita lakukan di malam tersebut? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut subhanallah, inilah 5 macam amalan Lailatul Qadar di bulan Ramadan, versi dari Magenta Islam. Tadarus Al-Quran. Pada malam Lailatul Qadar, salah satu amalan baik yang bisa kita lakukan adalah tadarus Al-Quran. Banyak umat muslim yang rajin membaca Al-Quran selama bulan Ramadan. Hal ini sahabat beriman sangat baik, karena dengan melakukan hal tersebut kita akan mendapat pahala yang berlimpah ganda. Memasuki 10 hari terakhir, akan semakin sering dan banyak orang yang melakukan amalan tersebut karena mengharapkan agar bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar dan mendapat pahala yang melimpah karena bertemu dengan malam itu dalam membaca Al-Quran. Besarnya pahala dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan pun dijelaskan dalam hadis. Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, orang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Selain mendapatkan pahala yang melimpah untuk bekal di akhirat nanti, manfaat lain yang bisa kita dapatkan dari membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar adalah mendapatkan ketenangan jiwa kita. Hal tersebut pun digambarkan dalam Al-Quran. Orang-orang yang beriman akan memiliki hati yang tenang dan tenteram jika selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah, karena hanya dengan mengingat Allah lah hatimu menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Oleh karena itu, perbanyaklah tadarus di bulan Ramadan agar kita mendapatkan pahala yang melimpah dan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meningkat pula. Nah, sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Di bulan suci Ramadan, Allah membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada hambanya yang bertaubat dan memohon ampunan kepadanya. Sebagai umat manusia, kita tidak pernah luput dari kesalahan dan juga dosa. Hal yang kita perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, sebagai hambanya yang beriman, kita harus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan dosa kita. Pada malam Lailatul Qadar, Allah akan mengampuni semua dosa hambanya yang bertaubat dengan kembali bersujud kepadanya. Allah Maha Pengampun untuk hambanya yang bersungguh-sungguh untuk kembali ke jalan yang benar. Hal itu pun tertulis dalam hadis. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketepatan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan? Beliau menjawab, ucapkanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa wa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Albani.
Oleh karena itu, mari kita bertaubat agar kembali menjadi pribadi yang suci serta dapat mendekatkan diri kepadanya. Allah selalu memberikan kesempatan kepada setiap hambanya untuk kembali ke jalan yang benar. Hal ini pun tertulis dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 145 sampai 146. Sungguh Allah Maha Penyayang dan Maha Pemaaf para hambanya. Lakukan sholat malam. 10 hari terakhir di bulan Ramadan menjadi sangat krusial di mata para umat muslim, karena di malam tersebut akan turun malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Banyak umat muslim yang melaksanakan amalan baik di malam itu. Salah satu amalan baik yang bisa kita lakukan pada malam itu adalah sholat malam. Dengan melaksanakan sholat malam ini, sahabat beriman, kita akan mendapatkan pahala yang sangat melimpah dan meningkatkan keimanan. Selain itu, kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan berkomunikasi lewat doa-doa yang kita panjatkan. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Surga menjadi tempat para umatnya yang rajin dalam melaksanakan sholat malam. Kenikmatan surga yang telah dijanjikan harusnya menjadi pemacu kita untuk melaksanakan amalan tersebut. Hal ini pun tertulis dalam hadis. Wahai kaum muslimin, sebarkanlah salam, berikanlah makan kepada fakir miskin. Peliharalah hubungan dengan silaturahmi. Sholatlah di waktu malam ketika orang banyak sedang tertidur lelap. Niscaya kalian akan masuk surga dengan aman. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat At-Tirmizi, Al-Hakim, dan Ahmad. Oleh karena itu, mari kita dirikan sholat agar mendapat surga yang telah Allah janjikan. Iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat semata-mata untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan melakukan hal ini, kita pun bisa menjadi lebih fokus dalam beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Rasulullah juga menyarankan untuk beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang merupakan hari akan datangnya malam Lailatul Qadar. Hal ini pun tertulis dalam hadis, siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka beriktikaflah pada 10 malam terakhir. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dengan melakukan iktikaf, kita pun bisa menjadi lebih khusyuk dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Kenikmatan dan kekhusyukan dalam beribadah akan kita rasakan. Maka dari itu, mari kita laksanakan agar bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sudah siapkah kalian melakukannya, sahabat beriman? Zikir. Amalan baik yang bisa kita lakukan saat malam Lailatul Qadar datang adalah berzikir. Dengan berzikir, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jiwa kita akan diselimuti rasa tenang dan aman karena selalu mengingatnya. Anjuran ini pun juga tertulis dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Al-A'raf ayat 205. Keimanan kita akan terus bertambah jika kita terus berzikir kepadanya. Tidak akan ada setan yang berani menggoda hambanya yang sering berzikir, karena mereka selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Zikir menjadi sarana penghapusan dosa yang selama ini kita lakukan di dunia. Hal ini dijelaskan dalam hadis, barang siapa bersabda subhanallahi wa bihamdi 100 kali ketika pagi, dosa-dosanya akan dilenyapkan, bahkan jika mereka sama dengan luasnya buih di lautan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Oleh karena itu, mari kita perbanyak zikir di 10 hari terakhir di bulan Ramadan agar mendapat pengampunan dosa dan mendapatkan banyak pahala yang melimpah yang bisa membuat kita menjadi salah satu penghuni surga. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.